Ling Yu muncul di ruang rapat untuk menentang keputusan penunjukan Ling Feng menjadi CEO baru. Ayahnya pun langsung menanyakan atas ketidaksetujuan Ling Yu terhadap penunjukan Ling Feng sebagai CEO baru membuat Ling Feng sangat marah kepada Ling Yu, namun Ling Yu sudah menyiapkan penjelasan bahwa proyek yang diajukan Ling Feng itu tidak baik dan hanya akan merugi. Tidak hanya sekedar penjelasan saja, tetapi ia juga punya bukti atas apa yang sudah ia katakan. Ayahnya pun sangat marah kepada Ling Feng saat melihat bukti yang diberikan oleh Ling Yu. Akhirnya Ling Feng pun gagal menjadi CEO yang baru karena ayahnya dan hampir semua pemegang saham tidak setuju atas penunjukan Ling Feng sebagai CEO baru. Setelah pemegang saham keluar dari ruangan, Ling Feng masih sangat marah kepada Ling Yu dan Ai Li menunjukkan kepada ayah Ling Yu bahwa kecelakaan yang dialami Ling Yu karena ulah dari kakaknya sendiri. Dengan marah, Ling Feng menekan paha Ling Yu untuk membuktikan soal kaki adiknya itu. Dan ternyata Ling Feng mengetahui tentang Anxin lalu mengatakan bahwa dia tertarik dengan Anxin karena sejak dulu ia selalu ingin mencuri apapun yang Ling Yu sukai dan Ling Yu mengancam Ling Feng untuk tidak menyentuhnya. Ketika Ling Feng pergi dari ruang rapat itu lalu Ling Sheng pun mencoba menenangkan Ling Yu. Di mobil Ling Yu pun langsung meminta Ai Li untuk melindungi Anxin. Di sisi lain, Anxin merindukan kehadiran sosok Xiaoba alias Ling Yu dan merasa hancur ketika Ling Yu bertemu dengan Ai Li dan langsung pergi meninggalkannya begitu saja dan tidak kembali lagi ke rumah. Anxin pun ditelepon oleh seseorang dan ia menanyakan bagaimana kabar Ling Yu yang membuat Anxin terbayang saat-saat bersama dengan Ling Yu yang membuatnya merasa sangat sedih hingga menangis. Sementara itu Ling Yu sedang melihat foto-foto Anxin yang tersimpan di handphonenya, akan tetapi untuk sementara waktu ia masih belum bisa menemui Anxin karena masih ada urusan yang harus ia selesaikan terlebih dahulu. Di perjalanan pulang usai bekerja, Anxin teringat pada saat Ling Yu menjemputnya di bawah tangga karena lingkungan perumahannya yang gelap, tetapi kini jalanan yang gelap itu sudah terang. Tidak hanya itu, CCTV juga sudah ada di bangunan rumahnya dan semua itu adalah berkat Ling Yu, pria yang sangat dirindukannya. Di perjalanan tanpa disengaja, Xin Er berpapasan mobil dengan Ling Yu dan melihatnya. Ketika teman-temannya membicarakan kondisi Ling Yu membuat suasana hati Xin Er menjadi buruk dan Xin Er pun minta kepada teman-temannya untuk menurunkannya di perempatan jalan. Tak berselang lama Ling Sheng pun menjemputnya dan membawanya ke tempat yang sangat indah. Xin Er menanyakan kepada Ling Sheng perihal kabar yang beredar mengenai Ling Yu. Lalu Ling Sheng pun menjelaskan bagaimana kondisi kakaknya itu dan akhirnya membuat Xin Er berpikir bahwa Ling Yu pasti kuat. Keesokan harinya di saat Anxin bekerja, ada seorang pria tampan yang tiba-tiba datang membantunya. Ternyata itu adalah Gu Ansheng, kakak tirinya yang baru saja kembali. Ansheng pun sangat prihatin dengan keadaan adiknya yang sekarang ini. Ansheng adalah kakak yang sangat baik dan peduli terhadap keadaan Anxin dan Ansheng pun berjanji untuk selalu menjaganya. Pada saat Ansheng akan mengantarkan Anxin kembali ke tempat ia bekerja, Anxin menunjukkan gelang pemberian kakaknya itu dan mengatakan bahwa ia selalu merasa Ansheng selalu berada di sisinya. Ansheng pun memintanya untuk berhenti bekerja dan memulai pekerjaan baru di perusahaan komik. Sementara itu Ling Yu merasa sangat gelisah dengan hadirnya laki-laki yang bersama Anxin itu lalu meminta Ai Li untuk mencari tahu siapa laki-laki tersebut. Pada malam hari Anxin melihat ada lowongan pekerjaan di konvensi komik dan dia pun mencoba melamar pekerjaan tersebut. Di sisi lain Ling Yu ketahuan oleh Dr. Yishan bahwa ternyata ia menyamar sebagai penggemar Anxin. Saat Anxin berteduh di halte bus, ia menjadi teringat kembali saat bersama dengan Ling Yu dan ternyata Ling Yu melihat Anxin dari kejauhan. Scene pun dilanjutkan saat Anxin berada di sebuah perusahaan komik. Pada saat itu ia bersiap akan melakukan wawancara kerja dan ia langsung diterima begitu saja padahal ia lupa membawa hasil karyanya. Di saat yang bersamaan Ansheng pun pulang ke rumah. Ayahnya yang mengetahui bahwa Ansheng menemui Anxin menjadi sangat marah karena ia tidak menganggap Anxin sebagai putrinya padahal Ansheng sendiri juga bukan putra kandung ayahnya.
Ibunya pun memberikan pemahaman kepada ayah Ansheng dan membuat ayahnya itu menjadi sedikit lebih tenang. Ibu Ansheng pun menyarankan agar Ansin diundang untuk hadir ke ulang tahun ayahnya dan ia pun menyetujuinya.